Moms, untuk tahu lebih lanjut tentang obat-obatan apa yang harus di rumah Moms sediakan, jangan lupa tonton video berikut ini. Hai Moms, perkenalkan saya Dr. Margareta Komalasari, spesialis anak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang obat-obatan apa yang harus Moms sediakan di rumah. Sebelumnya, subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya. Obat-obatan emergensi sebaiknya ada di setiap rumah, apalagi kita memiliki balita atau si kecil, karena obat-obatan ini bisa untuk membantu penanganan awal sebelum kita berkunjung ke dokter. Obat antiseptik salah satunya, berguna untuk membersihkan dan mengatasi luka ringan yang mengeluarkan darah, misalnya pada saat anak sedang bermain dan kemudian terjatuh ataupun teriris benda tajam. Kedua, obat batuk. Moms perlu menyiapkan obat batuk apabila tiba-tiba si kecil mengalami serangan batuk di malam hari, paling tidak untuk upaya antisipasi sebelum Moms berkunjung ke dokter. Kemudian obat diare ataupun juga cairan pengganti seperti Oralit. Dan juga misalnya obat demam. Pada saat sebelum Moms berkunjung ke dokter, Moms bisa memberikan obat untuk penanganan awal, misalnya parastamol ataupun obat ibuprofen. Obat yang mesti disiapkan juga yaitu adalah obat gatal, baik itu untuk obat dioles ataupun obat yang diminum. Sebelum Moms berkunjung ke dokter, Moms bisa memberikan obat-obatan untuk penanganan gatal ataupun alergi di rumah. Kemudian plester luka untuk menutup luka yang kecil supaya mencegah terjadinya kuman masuk ke dalam tubuh. Kemudian juga kasa steril untuk menutupi luka yang lebih besar. Pada saat kita menangani anak demam, pengobatan itu bisa melalui dua mekanisme, yaitu obat menggunakan obat atau medikamentosa ataupun non-medikamentosa. Untuk pilihan obat-obatan yang kita rekomendasi adalah golongan parastamol ataupun ibuprofen. Nah, untuk yang non-medikamentosa, kita sarankan biasanya anak-anak itu untuk lebih banyak minum jenis cairan apapun, bisa kuah-kuahan, kuah sup, sayur, jus, ataupun cairan yang memang mengandung elektrolit untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Ataupun kita bisa melakukan tindakan untuk warm compress misalnya, ataupun kalau untuk bayi yang lebih kecil itu bisa dengan tindakan skin to skin. Antara ibunya ataupun ayahnya, siapapun bisa melakukan tindakan skin to skin untuk meredakan gejala demamnya. Jadi kalau untuk parastamol itu merupakan obat lini pertama yang biasa kita berikan pada anak dalam kondisi demam. Kelebihannya parastamol adalah satu, dia tidak mengakibatkan iritasi di lambung. Dan obat parastamol itu sifatnya bisa untuk sebagai anti demam, kemudian anti nyeri. Nah, tetapi ibuprofen juga memiliki hal positif dan negatif juga. Misalnya kalau ibuprofen itu sifatnya memang sama seperti parastamol, untuk menghilangkan demam, tetapi juga kalau untuk ibuprofen memiliki efek anti peradangan. Nah, pada kondisi tertentu ada peradangan di sendi dan juga anaknya juga memang diikuti gejala demam, sebaiknya pilihan kita diberikan golongan ibuprofen. Untuk golongan ibuprofen ini side efeknya adalah ke pencernaan. Biasanya bisa mengiritasi ke lambung, sehingga kita sarankan untuk pemberiannya itu diberikan sesudah makan. Jadi kalau untuk parastamol itu dosis perkalinya adalah sekitar 10-15 mg per kilogram per kali, dengan dosis maksimal sekitar 150 mg per kilo per hari. Sama juga dengan ibuprofen, dosisnya kurang lebih seperti itu.
Jadi tergantung dari sediaan obatnya. Apabila sediaan sirup, sebaiknya tidak melebihi dari 1 bulan setelah dibuka. Tetapi apabila masih dalam segel, itu sesuai dengan waktu expired date-nya. Untuk obat yang berbentuk puyer ataupun bubuk, itu waktu penyimpanannya hanya berkisar antara sekitar 7 hari saja.